Di bawah pengaturan bau petik terbalik R, sekelompok orang dengan cepat merapikan kediaman. Xiao Chen sudah menemukan kediamannya bersih sejak awal. Namun, setelah dirapikan, ternyata lebih cerah. Menyebutnya baru tidak akan berlebihan. Rumput dipotong, dan bunga dipangkas. Dindingnya dicat ulang, dan dupa harum dinyalakan di rumah. Kemanapun seseorang pergi, seseorang dapat mencium aroma menyegarkan yang membuat seseorang merasa sangat nyaman. Xiao Chen menghela nafas dalam hatinya, memiliki pelayan memiliki dampak besar pada lingkungan hidup. Kakak Xiao, kami telah merapikan kediaman. Namun, kami masih belum menanam apapun di ladang herbal. Jika Anda memiliki harta alam atau ramuan roh lainnya, Anda dapat menanamnya di sana. Juga, Anda dapat pergi ke toko untuk membeli benih. Kami memiliki murid alkemis di antara kami, mereka terampil dalam aspek ini. Ada juga orang yang dilatih untuk merawat hewan peliharaan apapun akan diperlakukan dengan baik. Bauer membungkuk sedikit dan bertanya dengan malu-malu, apakah kakak Xiao puas? Xiao Chen berpikir keras ketika mendengar itu. Dia bisa mengabaikan bidang ramuan untuk saat ini. Lagi pula, dia bukan seorang alkemis dan tidak membutuhkan harta alam untuk membantu teknik kultivasinya. Namun, dia bisa mempertimbangkan hewan peliharaannya. Xiao Chen cukup banyak meninggalkan Vulture darah iblis sendirian, jangkauan praktis bebas. Mungkin akan lebih baik bagi orang yang terlatih untuk merawat Vulture darah iblis. Siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara hewan peliharaan spiritual? Xiao Chen bertanya. Seorang lelaki tua segera muncul dan berlutut di depan Xiao Chen. Tuan muda, pelayan tua ini bertanggung jawab atas hewan peliharaan spiritual. Panggil saja saya Liu Tua. Instruksi apa yang guru miliki? Suara mendesing. Sebuah lampu merah menyala, dan Vulture darah iblis muncul di bahu Xiao Chen. Bulunya tampak semarak seperti darah, berkilau dan sangat indah. Apakah kamu mengenali burung ini? Mata Liu Tua berbinar saat dia menjawab, ini adalah herring darah iblis. Dikatakan hidup di Laut Abu-Abu, salah satu dari 7 laut terlarang yang besar. Rasnya terisolasi dari dunia, dan sangat sulit untuk ditangkap. Itu dapat mengkonsumsi sifat iblis apapun di dunia, yang memiliki potensi tak terbatas. Jika ia dapat mengaktifkan garis keturunannya dan diberi makan dengan darah dan buah-buahan spiritual, ia memiliki potensi untuk kembali ke sumbernya, memperoleh darah leluhurnya dan menjadi Blood Phoenix, binatang buas Great Desolate Aeon. Tuan, herring darah iblis ini luar biasa. Karena memiliki sedikit emas di pupilnya, itu mungkin berasal dari garis keturunan bangsawan di antara ras herring darah iblis. Bahkan lebih jarang adalah bahwa garis keturunannya tampaknya sudah bermutasi. Itu memiliki peluang besar untuk bermutasi menjadi Blood Phoenix. Petik 2. Haha, ayah lamaku adalah Raja Herring darah iblis. Bagaimana bisa garis keturunan saya tidak mulia? Orang tua ini memiliki penilaian yang baik. Dia bisa melayani saya. Suara sombong The Demon Blood Vulture terdengar di hati Xiao Chen. Xiao Chen mengabaikan herring darah iblis. Dia menilai orang tua itu, terkejut dengan luasnya pengetahuan orang tua ini, beberapa hal yang dikatakan orang tua itu baru baginya. Namun, dia masih harus menguji lelaki tua itu. Lalu, apakah kamu tahu cara memelihara herring darah iblis? Liu tua tersenyum dan berkata, pelayan tua ini tumbuh menjadi binatang yang jinak. Saya akrab dengan cara memelihara lebih dari 9.000 jenis hewan peliharaan spiritual dan hewan peliharaan iblis. Meskipun saya belum pernah memelihara Demon Blood Vulture sebelumnya, saya masih mengetahui metodenya. Berdiri di samping, Bauer menyela dengan lembut, kakak Xiao, Liu tua ini adalah harta karun. Dia pernah mengangkat burung hantu dunia bawah menjadi binatang bermutasi yang menyaingi kaisar berdaulat 9 Vena. Dia adalah salah satu ahli penjinak binatang langka di aliansi surgawi. Jika bukan karena tuanmu, dia tidak mungkin datang ke sini bersamaku. Petik 2. Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut, penilaianku buruk. Tanpa diduga, Liu tua sangat cakap. Maaf atas ketidaksopanannya. Sepertinya saya tidak bisa meremehkan siapapun di aliansi surgawi ini. Bagaimana denganmu? Xiao Chen mengalihkan fokus, menoleh untuk melihat Bauer. Ekspresi bau petik terbalik R tidak berubah saat dia tersenyum nakal. Bagaimana saya mampu? Saya hanya seorang pelayan untuk membantu kakak Xiao berdandan, menuangkan teh, dan menyajikan air. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis dan menjatuhkan topik ini. Sebaliknya, dia berkata, Liu tua, beritahu saya cara membesarkan Vulture darah setan ini. Liu tua mengangguk dan berkata, itu akan tergantung pada seberapa banyak sumber daya yang guru berikan kepadaku.
Dengan sumber daya yang cukup, saya akan memberinya makan buah roh iblis setiap hari dan membawanya ke neraka darah setiap 2 minggu. Kemudian, saya akan pergi ke Istana Binatang Roh untuk menukar teknik kultivasi dan teknik bela diri yang bisa dipraktikkan oleh hewan peliharaan iblis. Tentu saja, itu juga tergantung pada bagaimana guru ingin memeliharanya. Kita bisa memeliharanya secara menyeluruh atau fokus pada atribut tertentu, seperti kecepatan atau niat membunuh. The Demon Blood Vulture adalah hewan peliharaan iblis yang relatif lengkap, sehingga Anda dapat memeliharanya sesuka Anda. Itu semua tergantung pada guru. Petik 2. Xiao Chen berpikir, Liu Tua ini tahu banyak. Kemudian, dia bertanya, Herring Darah Setan, apakah Anda bersedia mengikutinya? Hehe, saya sudah ngiler di prospek. Jawabannya pergi tanpa berkata. Xiao Chen berkata dengan serius, mulai hari ini, kamu akan mengurus Herring Darah Iblis ini. Tidak perlu pelit dengan sumber daya. Saya juga punya pertanyaan, apa mata uang yang digunakan di aliansi surgawi? Bao petik terbalik R menjawab dengan lembut, bentuk mata uang apapun akan bekerja di aliansi surgawi. Bagaimanapun, kami adalah organisasi bisnis. Anda dapat menggunakan Spirit Jades, Primeval Heavenly Pills, Origin Liquid, atau Divine Crystal. Namun, Origin Liquid adalah yang paling umum. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum mengeluarkan semua pil surgawi purba di cincin penyimpanannya dan Raja Ramuan berusia 9-10 ribu tahun yang diperolehnya di surga. Kemudian, dia menyerahkan semuanya kepada bau petik terbalik R dan berkata, bantu aku menukar ini dengan Origin Liquid. Mulai hari ini, Anda akan mengelola keuangan kediaman. Petik 2. Xiao Chen mengeluarkan sejumlah besar. Ini terutama terjadi pada Raja Ramuan yang berusia 9-10 ribu tahun. Awalnya, dia berencana menggunakan Herb Kings sendiri. Namun, tidak ada gunanya menggunakannya setelah dia memperbaiki pohon tebing guntur. Bao petik terbalik R menerima semuanya tanpa menunjukkan keterkejutan apapun. Xiao Chen berpikir dalam hati, bahkan para pelayan aliansi surgawi adalah pelayan yang telah melihat dunia yang hebat. Terima kasih banyak atas kepercayaan Kakak Xiao. Saya akan membantu Tuan Muda menyelesaikan ini dalam waktu setengah hari. Petik 2. Setelah Bao R menghitung semuanya, dia dengan cepat berjanji untuk menghadapinya tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, kamu boleh mundur. Aku perlu istirahat. Baiklah. Setelah sekelompok orang pergi, Xiao Chen pergi ke mata air obat di kediaman. Mata air mengeluarkan energi spiritual saat menyembur keluar. Ini adalah mata air obat yang secara khusus disempurnakan oleh alkemis aliansi surgawi. Berendam di dalamnya bisa menghilangkan rasa lelah, menyehatkan pikiran, memulihkan tenaga, dan menghilangkan luka yang tersembunyi. Jika seseorang bersedia menghabiskan beberapa cairan asal, seseorang dapat menambahkan beberapa pil obat untuk membantu budidaya. Saat Xiao Chen berendam di mata air hangat, dia merasa sangat nyaman. Setelah dia menutup matanya, dia benar-benar tertidur. Kaisar berdaulat praktis tidak lagi harus tidur. Bahkan, mereka kesulitan tidur. Jika seseorang ingin beristirahat, ia hanya perlu bermeditasi. Namun, tertidur akan sulit. Faktanya, banyak orang menderita insomnia, pikiran mereka kurang lebih akan tetap sadar. Namun, pada kenyataannya, tidur adalah makanan terbaik bagi kaisar yang berdaulat, bahkan mungkin membantu kultivasi. Mata air obat mungkin memiliki spirit herb dengan beberapa efek sedatif. Kalau tidak, itu tidak akan seefektif ini. Xiao Chen tidak keberatan dengan kantuk ini, jadi dia tertidur. Ketika Xiao Chen bangun, dia merasa segar dan bersemangat, penuh dengan energi yang tak ada habisnya. Dia melihat sekeliling dan menemukan Bao Er berdiri di seberangnya dengan handuk putih di tangannya. Uap mengepul. Melihat Bao petik terbalik R, yang tidak jauh, seperti melihat bunga di kabut, rasa keindahan yang kabur tapi intens. Guyuran. Ketika Xiao Chen berdiri, air memercik. Bao Er berjalan mendekat, mengusap tubuhnya, dan membantunya berpakaian. Xiao Chen tidak ingin terlalu mandiri di aliansi surgawi. Selanjutnya, dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia tidak menghindari atau menolak bantuannya. Bao Er merasa aneh bahwa Xiao Chen memiliki begitu banyak bekas luka di tubuhnya. Itu tidak semulus dan sejelas fitur wajahnya yang halus. Beberapa bekas luka bahkan tumpang tindih. Banyak bekas luka yang bersilangan di sekujur tubuhnya tampak agak menakutkan. Bahkan setelah Bao Er selesai membantu Xiao Chen dengan pakaiannya, hatinya belum kembali tenang sebelumnya. Berapa lama aku tertidur? Kakak Xiao Chen tidur sepanjang malam. Saya sudah menyelesaikan tugas yang Anda berikan kemarin. Secara total, saya memperoleh 50 ton Origin Liquid. Saya memberikan setengahnya kepada Liu Tua, dan sisanya bersama saya.
Apakah Tuan Muda membutuhkannya? Tidak perlu untuk saat ini. Simpan untukku. Xiao Chen masih memiliki 2.500 kg origin liquid. Itu sudah cukup untuk kultivasi reguler. Karena dia belum membuka satu pun Divine Vein, dia tidak membutuhkan begitu banyak origin liquid. Baiklah. Setelah beberapa keraguan, Bauer berkata, Tuan Muda sebaiknya tidak berkultivasi untuk saat ini. Anda harus terus beristirahat dan menunggu misi aliansi surgawi tiba. Pada saat itu, Anda tidak akan punya waktu lagi untuk beristirahat. Petik 2. Aku akan menerima saranmu. Oleh karena itu, Xiao Chen dengan santai berkeliaran di kediamannya, hanya sesekali berkultivasi. Tempat tinggal itu sangat besar. Dia belum sepenuhnya menjelajahi beberapa tempat, jadi dia sekarang mengambil kesempatan untuk melakukannya. Waktu damai ini hanya berlangsung selama 2 hari. Kemudian, misi pertama Xiao Chen di aliansi surgawi tiba. Seorang administrator berpakaian hitam melayang di atas kediaman Xiao Chen berkata, anggota 2 kelopak aliansi surgawi Xiao Chen, perhatikan perintahnya. Tetua sekte lokal di gugus laut tinta maju ke Kaisar Berdaulat, dan itu mengancam kepentingan asosiasi pedagang. Anda diperintahkan untuk pergi ke sana dan menangani masalah ini dalam waktu 10 hari. Jika tidak, misi akan dianggap gagal, dan Anda akan dihukum berat. Suara mendesing. Sepotong batu giok jatuh, dan Xiao Chen mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Setelah meraih strip batu giok, dia menempelkannya di dahinya untuk memeriksa informasi dan mendapatkan pemahaman kasar tentang situasinya. Kakak Xiao, haruskah aku meminta Liu Tua untuk memanggil Herring Darah Iblis? Bauer bertanya. Tidak perlu. Herring Darah Iblis sedang dalam tahap awal pertumbuhannya. Tidak nyaman untuk bertarung sekarang. Bantu saja saya mengelola tempat tinggal. Petik 2. Kemudian, sosok Xiao Chen melintas saat dia pergi bersama administrator, menuju platform Dao Aliansi Surgawi. Sebuah klaster disebut klaster astral. Sebagian besar klaster di Great Thousand Realms memiliki laut berbintang di tengahnya. Oleh karena itu, gugusan diberi nama setelah lautan berbintang. Misalnya, ada Grave Sea Cluster, tempat Xiao Chen pernah tinggal sebelumnya. Berbagai klaster mengelilingi Central Great Realm seperti bintang di sekitar bulan. Wilayah luar yang dibicarakan oleh para pembudidaya Central Great Realm umumnya merujuk pada kelompok-kelompok ini. Bagi para pembudidaya Central Great Realm, daerah luar seperti Bondox. Selain beberapa klaster khusus, sebagian besar klaster tidak memiliki energi spiritual alami dan warisan yang cukup lengkap. Persaingannya juga tidak cukup ketat, sehingga sangat sulit bagi orang untuk maju ke Sovereign Emperor. Dengan kultivasi Sovereign Personage, seseorang sudah bisa diperlakukan seperti Dewa Vo di wilayah luar. Seperti inilah Grave Sea Cluster. Secara terbuka, tidak ada tokoh berdaulat. Mungkin beberapa sekte peringkat 4 mungkin memiliki tokoh berdaulat yang mendekati puncaknya. Namun, tokoh berdaulat ini tidak akan langsung muncul. Gugus Laut Tinta jauh lebih kuat daripada Gugus Laut Makam. Mereka memiliki 2 sekte peringkat 5, dan Master Sekte adalah tokoh berdaulat. Beberapa tetua tertinggi mereka adalah tokoh berdaulat yang menentang surga, dan beberapa bahkan mungkin kaisar palsu. Namun, tidak ada kaisar yang berdaulat yang muncul selama milenium terakhir. Berbagai faksi mempertahankan keseimbangan yang rapuh. Sekarang, salah satu sekte peringkat 5 menghasilkan kaisar yang berdaulat, yang luar biasa. Xiao Chen tahu seberapa kuat kaisar berdaulat. Sebelum kaisar yang berdaulat, sosok yang berdaulat hanya akan bertahan satu langkah. Tidak peduli seberapa kuat kartu truf yang dimiliki oleh Sovereign Personage, itu tidak akan berguna. Bahkan jika seseorang memiliki alat jiwa, itu hanya akan menjadi ancaman ringan. Dengan satu pihak tiba-tiba menjadi kuat, keseimbangan pecah. Alokasi kepentingan secara alami akan dikocok. Dalam perjalanan ke gugus laut tinta ini, tugas Xiao Chen adalah melindungi kepentingan asosiasi pedagang bawahan aliansi surgawi. Itu tidak mungkin menyerah pada kepentingannya hanya karena pihak lain memiliki kaisar yang berdaulat. Misi tidak menentukan metode untuk menangani masalah ini. Xiao Chen dapat memilih untuk membunuh kaisar berdaulat yang baru maju atau hanya mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Ada banyak pilihan yang akan memenuhi tujuan. Namun, hanya satu metode yang akan memaksimalkan manfaat dan melindungi kepentingan asosiasi pedagang bawahan aliansi surgawi. Semakin baik masalah ini ditangani, semakin banyak kontribusi yang akan diperoleh Xiao Chen. Di sisi lain, kegagalan berarti hukuman, dan itu juga disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Menggunakan platform Dao Surga di luar surga, Xiao Chen tiba di platform Dao dekat klaster Laut Tinta. Semua orang berbagi platform Dao ini, itu bukan hanya milik aliansi surgawi.
Ketika Xiao Chen tiba di gugus Laut Tinta, setengah hari telah berlalu. Dia jelas merasakan perbedaan energi spiritual antara di sini dan Central Grid Realm saat dia mendarat, seperti itu antara awan dan lumpur. Paviliun 9 Kuali. Asosiasi pedagang bawahan aliansi surgawi di sini adalah Paviliun 9 Kuali. Xiao Chen merasa bahwa dia memiliki nasib yang kuat dengan itu. Jika dia mengingatnya dengan benar, dia bahkan memiliki kartu VIP untuk Paviliun 9 Kuali. Ayo pergi ke markas Paviliun 9 Kuali di Laut Tinta. Laut berbintang memiliki daya hisap yang kuat. Jika seseorang jatuh ke laut berbintang yang korosif, seseorang mungkin mati jika budidayanya tidak mencukupi. Xiao Chen ingat bahwa ketika dia pertama kali tiba di Laut Kuburan dan bepergian dengan Xiao Su, dia telah bergerak dengan sangat hati-hati dan tidak berani lengah. Sekarang dia adalah kaisar yang berdaulat, dia tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Chen berubah menjadi sambaran petir yang melesat di atas Laut Tinta dan berjalan di antara awan tanpa rasa takut. 4 jam kemudian, sebuah pulau yang cukup besar untuk disebut benua muncul di hadapan Xiao Chen. Ini adalah pulau terbesar di Laut Tinta, Pulau Awan Merah, yang menjadi tuan rumah markas Paviliun 9 Kuali di gugus Laut Tinta. Mengikuti konvensi biasa, karena pulau ini disebut Pulau Awan Merah, kota terbesar di pulau ini akan disebut Kota Awan Merah. Xiao Chen terbang dengan berani ke kota, tetapi para ahli penjaga kota tidak memperhatikannya. Saat dia melayang di udara, dia menyapu matanya ke sekeliling, menyebarkan rasa spiritualnya ke setiap sudut kota. Pada saat berikutnya, sosok Xiao Chen berkedip, meninggalkan tanda ungu samar. Dia muncul kembali di pintu masuk Paviliun 9 Kuali. Bangunan itu tinggi dan megah, menempati lokasi terbaik. Namun, pintu masuk tampak agak sepi. Ini tidak sesuai dengan citra asosiasi pedagang teratas Laut Tinta, tetapi Xiao Chen kira-kira bisa menebak alasannya. Dia langsung masuk. Tuan muda ini, apakah kamu di sini untuk membeli sesuatu? Ketika Xiao Chen muncul, seorang pelayan cantik dengan senyum tipis segera pergi untuk merawatnya. Long Yi, kamu boleh mundur dulu. Saya akan menjamu tamu ini. Sebelum Xiao Chen menjawab, seorang lelaki tua yang bersemangat mengenakan jubah bordir muncul di tangga aula. Pelayan itu menatap Xiao Chen dengan aneh sebelum mundur dengan patuh. Namun, dia masih merasa bingung. Mengapa Master Paviliun keluar untuk menghibur seorang pemuda secara pribadi? Nama keluarga lelaki tua ini adalah Qin, dan namaku adalah satu karakter, Po. Bolehkah saya meminta nama besar Tuan Muda? Lelaki tua yang mengenakan jubah bersulam itu berkata kepada Xiao Chen dengan senyum lebar saat dia berjalan menuruni tangga. Suara mendesing. Xiao Chen menebak bahwa lelaki tua ini menemukan sesuatu. Karena itu, dia memotong untuk mengejar, dengan cepat melemparkan medali aliansi surgawi padanya. Ekspresi Qin Po tidak berubah. Dia berkata dengan serius, Tuan Muda,